Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel saya, Imufa Fadilah. Kali ini, saya akan membuat video pembelajaran tentang kuadran koordinat kartesius. Jangan lupa, yang belum tekan tombol subscribe-nya, tekan tombol subscribe-nya dulu dan nyalakan loncengnya. Ini adalah kompetensi dasar yang digunakan pada video pembelajaran kali ini. Kompetensi dasar pengetahuannya menjelaskan kedudukan titik dalam bidang koordinat kartesius yang dihubungkan dengan masalah kontekstual. Kompetensi dasar keterampilannya menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan kedudukan titik dalam bidang koordinat kartesius. Ini adalah tujuan pembelajaran. Setelah mengikuti proses pembelajaran dengan menggunakan problem-based learning, peserta didik dapat yang pertama, menentukan kuadran dari koordinat kartesius dengan benar. Yang kedua, mengklasifikasikan titik-titik pada kuadran koordinat kartesius dengan benar. Dan yang ketiga, tujuan pembelajarannya adalah menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan kuadran koordinat kartesius dengan tepat. Nah, ini adalah materi prasyarat. Materi prasyarat itu adalah materi yang harus kalian kuasai sebelum kalian belajar tentang kuadran koordinat kartesius. Materi prasyarat yang pertama adalah garis bilangan. Materi garis bilangan ini sudah kalian dapati ketika kalian di kelas 7 semester 1. Kemudian materi titik dan garis. Nah, materi ini juga sudah kalian dapati ketika kalian kelas 7, namun ini ada di kelas 7 semester 2. Materi prasyarat yang ketiga yaitu posisi titik terhadap sumbu X dan sumbu Y. Nah, materi ini sudah kita bahas sebelumnya di pertemuan sebelumnya. Nah, materi ini itu bisa dikaitkan ketika kalian akan menentukan jarak dari sebuah peta, misalnya dengan menggunakan kompas. Itu juga bisa menggunakan materi dari koordinat kartesius ini. Jadi, materi kuadran koordinat kartesius ini bisa diaplikasikan di berbagai macam. Bisa juga ketika kalian menentukan jarak dari satu titik ke titik yang lain, misalnya dari rumah kalian menuju sekolah atau dari rumah kalian menuju tempat bermain, itu juga kita bisa mengaplikasikan materi kuadran koordinat kartesius ini ke dalam kehidupan sehari-hari. Nah, coba kalian perhatikan, ini adalah peta dunia. Nah, di sini, di peta ini kan ada yang dinamakan dengan garis bujur, dengan garis lintang ya. Nah, kita perhatikan di sini. Nah, garis bujur ini kita namakan dengan sumbu Y-nya. Dan garis lintang ini kita namakan dengan sumbu X-nya. Ini adalah peta dunia ya teman-teman. Jadi kalian itu harus benar-benar paham dulu. 0 derajat. 0 derajat itu ada yang termasuk ke dalam garis bujur ataupun di dalam garis lintang. Nah, di sini kita namakan garis bujur ini sebagai sumbu Y-nya dan garis lintang ini sebagai sumbu X-nya. Dari peta dunia yang tadi, kita lihat di sini yang peta dunia dulu ya, kita perhatikan. Nah, di peta dunia yang tadi ini, sini ada sumbu X dan sumbu Y-nya ya, ada titik perpotongannya. Berarti titik perpotongan ini itu adalah 0,0. Ingat ya, titik perpotongan antara sumbu X dengan sumbu Y itu adalah 0,0. Tepat di titik 0. Nah, di sini kita bagi dari garis yang tadi, dari garis bujur dan garis lintang ini, didapat ada kuadran 1, ada kuadran 2, ada kuadran 3, dan kuadran 4. Kuadran 1 itu letaknya di mana? Nanti kalian bisa lihat seperti apa sih kuadran 1 itu letaknya di mana? Kuadran 2 itu letaknya di mana? Kuadran 3 itu letaknya di mana? Dan kuadran 4 itu letaknya di mana? Ini bisa kalian perhatikan di tampilan video ini. Nah, ini ya, itu adalah garis bujur. Garis bujur ini dinamakan dengan sumbu Y. Dan garis lintang ini kita namakan dengan sumbu X-nya. Kalian perhatikan baik-baik. Beda tidak letak antara kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, dan kuadran 4 ini. Nah, jangan lupa yang belum tekan tombol subscribe-nya, jangan lupa subscribe dulu. Kalau yang tadi adalah peta dunia, sekarang adalah peta dari negara kita sendiri, yaitu peta dari negara Indonesia. Nah, negara Indonesia itu terletak antara 95 derajat bujur timur sampai dengan 141 derajat bujur timur dan 6 derajat lintang utara sampai dengan 11 derajat lintang selatan. Jangan lupa ya, letak Indonesia itu terletak antara 95 derajat bujur timur sampai dengan 141 derajat bujur timur.
dan 6 derajat lintang utara sampai dengan 11 derajat lintang selatan. Jadi materi matematika ini berkaitan dengan materi-materi mata pelajaran yang lain, bisa juga berkaitan dengan materi pelajaran IPS, kemudian bisa juga dalam menentukan jarak, dan lain sebagainya. Banyak sekali kok materi matematika ini sangat bermanfaat sekali dalam kehidupan sehari-hari. Oke, jangan lupa yang belum tekan tombol subscribe, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dulu dan nyalakan loncengnya. Nah, ini adalah masih peta dari negara Indonesia. Ingat ya, titik tengah negara Indonesia itu di mana sih? Nah, center point-nya itu terletak di Pantai Losari. Ini adalah titik tengah dari negara Indonesia. Nah, di sini, ini adalah titik tengahnya ya. Terletak di Pulau Sulawesi. Tepatnya di Sulawesi Barat. Oke. Ini adalah titik tengah dari negara Indonesia. Masih peta yang tadi, hanya di sini ada beberapa kabupaten yang dicantumkan, ada kabupaten ataupun kotanya. Kalau tadi titik tengah Indonesia itu terletak di center point Pantai Losari, ya, Pantai Losari di sini, adanya di Kota Makassar. Oke. Jika di titik tengah Indonesia dibuat koordinat kartesius, maka akan terbagi seperti berikut ini. Nah, akan terbagi seperti ini ya. Nah, ini kita namakan sebagai sumbu apa ini? Ini adalah sumbu X-nya dan yang ini adalah sumbu Y-nya. Akan terbagi seperti ini ya. Sini ada di Pulau Sumateranya ada Kota Medan, kemudian Sungai Karangjambi, Kabupaten Muara Enim, Kabupaten Musi Banyuasin, di Pulau Kalimantannya ada Kabupaten Kapuas, Kabupaten Seruyan Raya, kemudian Balikpapan, Kabupaten Pasir. Di pulau-pulau lainnya juga di sini ada beberapa kota atau kabupaten yang saya cantumkan di sini. Perhatikan peta berikut ini ya, masih peta yang tadi. Ingat, tadi titik tengahnya Indonesia itu terletak di Pantai Losari, di Kota Makassar. Nah, kemudian gambarlah sumbu X dan sumbu Y-nya dari data yang sudah didapat dari tabel di bawah ini. Nah, kita buat di sini ada tabelnya. Jika titik pusatnya terletak pada Kota Makassar, kuadran satunya kota apa-apa? Apa saja? Di kuadran 2-nya di kota apa saja juga? Di kuadran 3 itu yang termasuk di kuadran 3 kota apa saja? Yang termasuk di dalam kuadran 4 itu kota apa saja? Nanti kita lihat ya di sini ya. Nah, di sini ingat titik tengahnya tadi berada di Pantai Losari, yaitu di sini di Kota Makassar. Kalau titik tengahnya di Kota Makassar, berarti yang termasuk di dalam kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, kuadran 4 itu kabupaten saja. Kita sudah membahas bahwa kuadran 1 itu letaknya di sebelah mana. Di sini adalah kuadran 1 ya. Ini adalah kuadran 2. Ini di bawah ini kuadran 3 dengan kuadran 4-nya. Berarti yang termasuk ke dalam kuadran 1 itu ada Kabupaten Banggai dan Maluku Utara. Yang termasuk ke dalam kuadran 2, nah kuadran 2-nya banyak nih. Di sini pertama ada Balikpapan, Kabupaten Pasir, Kabupaten Seruyan Raya, Kabupaten Kapuas, kemudian Kabupaten Natuna, ada Kota Medan, Sungai Karangjambi, Kabupaten Bengkulu Utara, Kabupaten Musi Banyuasin, Kabupaten Muara Enim. Nah, kemudian yang di kuadran 3-nya yang mana? Kuadran 3 itu ada Kabupaten Karanganyar Solo dan Kota Lombok. Nah, di kuadran 4 yaitu ada Kota Kupang. Kita cocokkan ya yang tadi saya sebutkan apakah sesuai tidak. Kita masukkan ke dalam tabelnya ya. Jangan lupa yang belum tekan tombol subscribe dulu. Oke, nih titik pusatnya adalah Makassar. Yang termasuk kuadran 1 berarti ada apa saja? Banggai dan Maluku Utara. Ini kuadran 1-nya. Yang kuadran 2-nya ada Natuna, Medan, Sungai Karangjambi, Muara Enim, Bengkulu Utara, Musi Banyuasin, Seruyan Raya, Kapuas, Balikpapan, dan Kabupaten Pasir. Kuadran 3-nya yaitu Karanganyar Solo dan Lombok. Kuadran 4-nya Kota Kupang. Mudah kan? Jangan lupa yang belum tekan tombol subscribe-nya, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya. Nah, perhatikan zona perkemahan dan daerah yang harus dijelajahi setiap regu pramuka berikut ini. Kita lihat di sini ya. Ini adalah sumbu X-nya, ini sumbu Y-nya. Ada kuadran 1-nya apa saja, kuadran 2-nya apa saja, kuadran 3-nya apa saja, dan kuadran 4-nya apa saja. Ingat ya, kuadran 1 ada perumahan,
pos 1 pasar. Nah, di kuadran 2-nya ada hutan, pos 2 tanah lapang, dan teka-teki tersembunyi. Kuadran 3-nya ada pemakaman, ada sungai. Kuadran 4-nya ada pos 3. Nah, kenapa yang titik berwarna hitam ini yang di sini? Ada tenda 3, ada posko utama, ada tenda 1 dan tenda 4, dia tidak masuk kemana-mana. Nah, di sini adalah titik tersebut berhimpit dengan sumbu X atau sumbu Y-nya. Tuliskan masing-masing titik-titik tersebut ada pada kuadran yang mana. Kemudian tuliskan titik koordinat pada kolom yang tersedia. Kemudian simpulkan. Oke, kita lihat di sini. Tenda 1 masuk ke kuadran berapa ya tadi? Tinggal kalian nanti kalian bisa mengerjakannya di lembar kerjanya. Oke, di sini pos 1 itu 2,5. Titiknya adalah 2,5. Itu pos 1. Kita lihat ya, pos 1 benar tidak di titik 2,5. Ya, pos 1 2,5. Sekarang lihat di tenda 1. Tenda 1 itu tidak masuk kemana-mana. Bukan termasuk ke dalam kuadran 1, bukan termasuk kuadran 2, bukan termasuk kuadran 3, bukan kuadran 4. Jadi tidak semuanya. Kenapa? Kita lihat di denahnya. Lihat, di tenda 1 itu titiknya 2,0. Berarti dia tidak masuk ke kuadran 1, tidak masuk ke kuadran 2, tidak masuk ke kuadran 3, dan tidak masuk juga di kuadran 4. Nah, setelah kalian tadi memperhatikan denahnya, sekarang kita lanjut. Tentukan letak titik-titik pada kuadran koordinat kartesius dan tuliskan titik koordinat pada kolom yang tersedia. Nah, ini ada kolomnya. Kita lihat tenda 1 itu di titik berapa. Kita lihat ya di denahnya. Tenda 1 itu titiknya di 2,0. Kayak yang tadi saya jelaskan bahwa 2,0 itu tidak termasuk di kuadran 1, tidak termasuk di kuadran 2, tidak termasuk di kuadran 3, dan tidak termasuk juga di kuadran 4. Nah, jadi tenda 1 itu tidak termasuk ke dalam kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, dan kuadran 4. Nah, sekarang kita lihat lagi untuk pos 1. Kita lihat pos 1 ya. Pos 1 itu letaknya di titik berapa? Nih, ini pos 1. Kita lihat yang sumbu X-nya dulu. 2. Sumbu Y-nya berapa? 5. Berarti 2,5 titik koordinatnya. 2,5. Tadi kita lihat 2,5 itu berada di kuadran 1. Kuadran 1 ini bernilai apa? Positif dengan positif. Tapi kita tidak bisa menyimpulkan dulu bahwa kuadran 1 itu pasti nilai X-nya bernilai positif ataupun nilai Y-nya bernilai positif. Caranya gimana? Kita tidak boleh menyimpulkan dulu sebelum kalian melengkapi tabel ini. Setelah kalian melengkapi tabel ini, baru kalian bisa menyimpulkannya. Apakah semuanya yang berada di kuadran 1 itu selalu positif semua, baik X-nya, baik Y-nya, ataupun tidak. Itu nanti kalian bisa menyimpulkannya. Nanti yang ini tabelnya akan kalian lanjutkan di lembar kerjanya. Nah, dari kegiatan pertama yang tadi kita dapat menyimpulkan seperti gambar berikut ini. Nah, di sini ada kuadran 1 ya. Titik ini berada di titik 2,3. 2-nya merupakan koordinat X dan 3-nya merupakan koordinat Y. Sekarang titik P. Titik P itu negatif 2,1. Berarti negatif 2 ini adalah koordinat X-nya dan 1-nya adalah koordinat Y. Ini berada di kuadran 2. Yang ini adalah kuadran 3-nya dan ini adalah kuadran 4. Kuadran 1 itu seperti apa sih? Letaknya di mana sih? Kuadran 1 itu ada di kanan atas. Patokannya ini ya, sumbu X-nya ya, dengan sumbu Y. Jadi kuadran 1 itu ada di kanan atas. Di tangan kanan kalian, itu bagian atas, itu kuadran 1-nya, patokannya seperti itu. Kuadran 2-nya berarti di tangan apa? Tangan sebelah kirinya kan? Kiri atas. Kuadran 3 itu kiri bawah, dan kuadran 4-nya adalah kanan bawah. Sangat mudah sekali dalam menentukan kuadran koordinat kartesius ini. Jangan lupa yang belum subscribe, tekan tombol subscribe-nya dulu dan nyalakan loncengnya. Nah, dari aktivitas peserta didik itu, kalian sudah melakukan aktivitas tadi, dapat kita simpulkan bahwa kuadran 1 ada pada sumbu X-nya bernilai positif dan sumbu Y-nya bernilai positif. Kuadran 2 seperti apa? Kuadran 2 itu ada pada sumbu X yang bernilai negatif dan sumbu Y-nya bernilai positif. Kuadran 3-nya pada sumbu X bernilai negatif dan sumbu Y-nya bernilai negatif. Kuadran 4 ada pada sumbu X bernilai positif dan sumbu Y-nya bernilai negatif. Jadi kalian gampang banget ini. Kalian cukup mengingatkannya kuadran 1 itu positif-positif. Kuadran 2 itu negatif-positif. Kuadran 3 itu negatif-negatif.
kuadran 4 itu positif, negatif. Jangan kebalik ya antara kuadran 2 dengan kuadran 4. Nah, sangat mudah sekali materi pembelajaran kali ini. Hanya perlu pemahaman saja, hanya perlu ketelitian kalian saja. Sebetulnya matematika itu tidak ada yang sulit, asalkan kalian mau berusaha. Oke, sampai di sini dulu video pembelajaran tentang kuadran koordinat kartesius. Sampai bertemu di video-video berikutnya. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dulu. Oke, terima kasih telah menonton video ini. Semoga bermanfaat. Jika kalian belum paham, kalian bisa menonton video ini berulang-ulang. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dulu bagi yang belum. Sampai bertemu di video-video pembelajaran selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya. Dan like video ini.